Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana kelompok ini beranggotakan Aliza Yuliagani sebagai pemateri kedua, ada saya sendiri, Devra Liza Zahra sebagai moderator, ada Dina Risdiani sebagai pemateri ketiga, ada Dia Melisa sebagai pemateri keempat, ada Dia Nur Afni sebagai pemateri kelima, dan ada Aleta Rafadila sebagai pemateri pertama. Pada proyek kali ini kami memilih topik peranan sains dalam mengatasi krisis sumber daya alam dengan judul Inovasi untuk Masa Depan Berkelanjutan, di mana tempat pengambilan proyek ini adalah Pantai Gajah. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Aleta Rafadila. Pada Aleta dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sinopsis. Pantai adalah ekosistem yang kompleks, menghubungkan daratan dan lautan, serta menjadi habitat penting bagi berbagai flora dan fauna. Ekosistem pantai juga mendukung kehidupan manusia melalui jasa lingkungan seperti perikanan, pariwisata, dan perlindungan alami terhadap bencana, misalnya tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dan aktivitas manusia telah menyebabkan krisis sumber daya di kawasan ini. Krisis sumber daya di sekitar pantai merupakan tantangan yang serius, tetapi dapat diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah pengelolaan yang berbasis ilmiah, penegakan hukum, dan inovasi teknologi perlu diintegrasikan untuk memastikan kelestarian sumber daya pantai bagi generasi mendatang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aleta. Selanjutnya kondisi awal yang akan dijelaskan oleh Aliza. Pada Aliza dipersilakan. Baik, kondisi awal dalam hal ini seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan seperti 1. Kurangnya data dan informasi. Data terkait ekosistem pantai seperti kualitas air, biodiversitas, dan cadangan sumber daya alam seringkali belum memadai. Banyak wilayah pantai yang belum terpetakan dengan baik dalam hal potensi sumber daya maupun kerentanannya terhadap eksploitasi. 2. Pendekatan eksploitasi tradisional. Di banyak kawasan pantai, eksploitasi sumber daya alam seperti penangkapan ikan, pengambilan pasir, dan eksplorasi minyak atau gas seringkali dilakukan tanpa perencanaan berbasis ilmiah yang menyebabkan degradasi lingkungan. 3. Minimnya pemanfaatan teknologi. Teknologi untuk mendukung pemantauan eksplorasi berkelanjutan atau mitigasi kerusakan lingkungan seringkali belum diimplementasikan. Ini termasuk teknologi seperti pemantauan berbasis satelit, sensor bawah laut, atau energi terbarukan untuk wilayah pantai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kurangnya kesadaran dan pendanaan. Dalam banyak kasus, pemerintah dan masyarakat lokal belum menyadari pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengolah sumber daya pantai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan dana untuk riset ilmiah dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 5. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan dan peningkatan frekuensi badai belum sepenuhnya dipahami dampaknya terhadap pantai dan sumber daya alam di dalamnya. Hal ini menghambat pengembangan solusi berbasis sains yang efektif. 6. Konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus ada konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek seperti pariwisata massal atau industri perikanan dengan perlindungan sumber daya alam pantai.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aliza. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Dina. Kepada Dina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, adapun kondisi saat ini dunia sedang mengalami krisis sumber daya alam dan energi. Adapun faktor pemicunya antara lain peningkatan permintaan energi. Seiring dengan pertumbuhan populasi global dan perkembangan industri, permintaan terhadap energi baik fosil maupun terbarukan semakin meningkat. Hal ini menambah tekanan pada sumber daya alam, khususnya pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara. 2. Ketergantungan pada energi fosil. Meskipun ada upaya global untuk beralih ke energi terbarukan, sebagian besar negara masih bergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Penggunaan energi fosil yang berlebihan menyebabkan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, serta berdampak pada berkelanjutan sumber daya alam. 3. Keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, mineral, dan bahan bakar fosil terbatas dan semakin menipis. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim dipicu oleh emisi gas rumah kaca yang memperburuk krisis sumber daya alam. 5. Geopolitik dan ketegangan sumber daya. Ketegangan politik dan konflik di beberapa negara penghasil energi utama juga mempengaruhi stabilitas pasokan energi dan memperburuk krisis ini. Negara-negara yang bergantung pada impor energi seringkali menghadapi masalah ketahanan energi. Dan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi energi terbarukan semakin berkembang, penerapannya masih terkendala oleh biaya investasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam penyimpanan energi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Melisa. Kepada Dia Melisa, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akibat dan dampak sains bagi alam dan kehidupan di pantai. Dampak positif. Yang pertama, pelestarian ekosistem. Teknologi konservasi seperti transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove membantu memperbaiki habitat laut. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sains meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui teknologi perikanan dan energi. Yang ketiga, mitigasi bencana. Sistem peringatan dini tsunami dan badai menyelamatkan ribuan nyawa. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu eksploitasi berlebihan. Teknologi canggih dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan overfishing jika tidak diatur. Yang kedua, polusi teknologi. Penggunaan teknologi seperti tambak intensif dapat mencemari air laut jika limbahnya tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, perubahan sosial. Masyarakat tradisional pantai kadang kehilangan identitas budaya karena masuknya teknologi modern. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Dia Melisa. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Dia Nur Afni. Kepada Dia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, solusi yang ditawarkan sains yaitu untuk mengatasi krisis sumber daya alam dan energi di pantai diantaranya. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan yaitu ada energi laut. Pemanfaatan energi dari gelombang dan arus laut dapat meningkatkan ketahanan energi. Proyek percontohan pembangkit listrik arus laut dan gelombang laut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu biomasa laut. Biomasa dari laut seperti alga dapat diolah menjadi bioetanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi, mengurangi limbah dan menyediakan alternatif energi.
Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Penggunaan teknologi efisien seperti sistem fotovoltaik dan pompa panas dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Yang ketiga, konservasi ekosistem. Pelestarian ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang berfungsi sebagai penyerap karbon dan melindungi garis pantai dari erosi, mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Diah Nur Afni. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.